Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Lilin Okta, dalam mata pelajaran PKWU semester 1, khususnya kelas 11 MIPA, 11 IPS, dan 11 Ilmu Bahasa. Kali ini, Ibu akan membahas materi pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Mudah-mudahan kalian semua sehat dan bisa mengikuti materi kali ini. Sebelum kita masuk materi, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Kemasan dapat diartikan sebagai wadah ataupun pembungkus yang berguna untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang akan dikemas. Nah, di sini beberapa tujuan pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama adalah keamanan dan kemanfaatan. Artinya, kemasan produk harus mampu melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen. Kemudian yang kedua, kemasan dapat mendukung program pemasaran. Artinya, melalui kemasan dapat menjadikan identifikasi produk menjadi lebih efektif. Artinya, dengan adanya kemasan, produk tidak akan tertukar. Kemudian, kemasan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Artinya adalah perusahaan harus mampu membuat kemasan semenarik mungkin untuk dapat meningkatkan laba perusahaan. Kemudian, manfaat pengemasan produk kerajinan sebagai berikut. Yang pertama adalah produk yang dikemas biasanya lebih bersih, lebih tahan terhadap kerusakan. Artinya, produk-produk yang dikemas melalui kemasan tentunya bahan atau produk tersebut lebih bersih dari serangan debu ataupun jamur. Kemudian juga tahan lama terhadap kerusakan dibandingkan produk yang tidak punya kemasan. Kemudian manfaat yang kedua adalah kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya. Jadi, dengan adanya kemasan menjadi ciri pembeda satu produk dengan produk yang lainnya. Kemudian, kemasan harus menarik karena kemasan dengan yang tampilannya rapi, bagus, akan menarik perhatian konsumen untuk membelinya. Kemudian yang keempat, kemasan dapat menambah nilai jual produk. Yang artinya, jika seseorang mempunyai daya tarik terhadap produk dan kemasan, maka nilai jual produk akan bertambah. Jenis-jenis bahan kemasan produk kerajinan. Yang pertama adalah kemasan dari bahan kertas. Kemasan ini lebih fleksibel karena sebelumnya kemasan plastik dan aluminium foil adalah yang pertama pada setiap kemasan. Nah, kemasan kertas sangat aman
juga bisa berbaur, limbah yang dapat didaur ulang. Selain harganya murah, mudah diperoleh, kemasan kertas ini penggunaannya pun sangat luas. Kemasan kertas juga punya kelemahan. Sifatnya sensitif terhadap air. Jadi mudah dipengaruhi oleh kelembapan udara lingkungan. Jadi gampang rusak. Yang kedua, kemasan dari kayu. Kemasan ini digunakan produk-produk yang sensitif terhadap pecah. Makanya kemasan kayu digunakan seperti barang antik, barang keramik, dan juga kain. Nah, ketika bahan baku kemasan kayu itu makin lama makin banyak digunakan, akan menimbulkan masalah karena makin langkanya hutan penghasil kayu. Kemudian yang ketiga ada kemasan dari plastik. Kemasan ini banyak sekali kita temui dimanapun. Dari kita plastik-plastik, dari plastik tipis, plastik agak tebal, kemudian plastik mika. Di sini limbah yang paling banyak adalah limbah dari kemasan plastik. Karena penggunaan plastik sangatlah banyak. Setiap beli apapun pasti menggunakan plastik. Nah, silakan jika kalian ingin membuat kemasan produk kerajinan, alangkah baiknya kalian bisa memilih yang lebih gampang didaur ulang dan lebih mudah, lebih murah dalam operasionalnya. Perhitungan titik impas kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Apa sih yang dimaksud dengan titik impas atau break-even point? Titik impas atau break-even point disebut sebagai keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba, juga tidak memperoleh keuntungan. Makanya disebut dengan titik impas. Mengapa perusahaan itu memperhitungkan titik impas? Karena ada beberapa manfaat daripada perhitungan titik impas. Yang pertama adalah merupakan alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Artinya, jika kita mampu memperhitungkan titik impas, berada di bawah, di tengah, maupun di atas, kita akan mengetahui laba yang akan kita dapatkan. Kemudian yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Nah, di sini manfaat kedua BEP mengetahui tingkat penjualannya berada di bawah maupun di atas ataupun berada di tengah. Manfaat dari BEP. Kemudian yang ketiga, dapat mengevaluasi laba perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, dapat dijadikan grafik penjualan yang
dapat terbaca dengan lengkap. Karena untuk titik impas itu akan terbaca pada grafik penjualan, kita berada di bawah, menengah, atau atas. Kemudian, ada komponen perhitungan titik impas dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama adalah berdasarkan fixed cost. Yang dimaksud dengan fixed cost adalah biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan. Karena walaupun perusahaan itu tidak beroperasi, tidak berproduksi, untuk biaya tenaga kerja, penyusutan mesin, dan lain-lain tetap harus dibayarkan. Kemudian komponen yang kedua adalah variable cost, di mana variable cost ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis. Dinamis itu bisa maju, bisa naik. Maksudnya, jika bahan bakunya banyak, maka biaya-biaya yang lain juga dapat naik. Biaya listriknya juga naik. Semuanya akan mengalami kenaikan, akan dinamis seiring dengan adanya permintaan, volume produksi. Kemudian selling price. Artinya komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Jadi semuanya termasuk dalam komponen perhitungan titik impas. Baik, selanjutnya rumus perhitungan titik impas kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama adalah rumus berdasarkan harga per unit. Dengan rumus titik impas sama dengan FC merupakan fixed cost, berarti biaya yang tetap. Kemudian dibagi P merupakan harga produk dikurangi variable cost. Kemudian yang kedua, perhitungan titik impas berdasarkan penjualan, yang artinya fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi total revenue. Revenue artinya penerimaan perusahaan. Baik, itu yang bisa Ibu jelaskan. Untuk perhitungan titik impas, Ibu akan jelaskan di lain waktu. Karena ada perhitungan yang banyak di dalamnya sehingga harus dengan materi tersendiri. Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Jika kurang jelas, silahkan tinggalkan komentar kalian pada YouTube Ibu, ataupun kalian bisa kembali ke Teams untuk tanya jawab mengenai materi yang belum jelas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.